mafia migas, pasti langsung kepikiran Riza Khalid. Tapi bro, bos besar itu gak mungkin jalan sendiri. Ada jenderal di dalam sistem yang jagain. Ada satu nama yang gak bisa diabaikan, Ego Syahrial. Gak percaya? Coba kita lihat jejaknya. Dari tahun 90-an, Ego ini udah bercokol di Lemigas, pusatnya riset migas Indonesia. Dari ahli injeksi CO, naik terus ke kepala bidang, kepala pusat, sampai akhirnya duduk manis jadi sekjen ESDM. Cuma karena pinter atau ada yang dorong dari belakang? ESDM ini kementerian yang kalau nggak ada mafia, ya nggak rame. Menteri boleh gonta-ganti. Tapi Ego Syahrial loyal dari zaman reformasi sampai 2022. Dan anehnya, kasus-kasus minyak yang melibatkan orang gede kayak Riza Khalid kok selalu adem ayem. Mafia minyak kok bisa eksis puluhan tahun? Ya karena ada pagar dari dalam. Jadi kalau mau beresin kasus minyak, jangan cuma teriak tangkap Riza Khalid. Coba cek siapa yang jaga pintu dari dalam, yang bikin regulasi, yang nutupin permainan kotor. Kalau mafia minyak itu perampok, Ego Syahrial ini bendahara markasnya, yang nyiapin jalur, pastiin sistem tetap jalan. Jadi kalau mau bersihin migas dari mafia, nggak cukup cuma nangkep pemain, markasnya juga harus dikuras. Turut berduka cita, Ruslan Butan. Turut berduka cita atas matinya hati nurani pejabat bangsat yang telah merampok uang rakyat secara berjamaah. Berita tentang korupsi Pertamina oleh para oknum pejabatnya yang sudah ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang merugikan negara 968,5 triliun merupakan satu gambaran betapa bobroknya tata kelola bernegara sejak era kepemimpinan Joko Widodo, yang merupakan lingkaran setan dan menjadi lahan basah yang sangat menggiurkan bagi para pejabat biadab yang ada di dalam struktur kelembagaannya. Kepada para oknum pejabat Pertamina bangsat yang telah menipu, merampok, dan mengkhianati rakyat Indonesia. Sejak awal hilangnya premium yang beralih ke Pertalite, kemudian ada kebijakan baru harus menggunakan aplikasi My Pertamina dengan barcode. Kemudian ada jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Solar, Dexlite, Pertamina Dex, dan lain-lain, yang memunculkan kecurigaan masyarakat Indonesia atas banyaknya jenis BBM yang beredar. Dan ternyata benar adanya itu semua hanyalah akal-akalan demi untuk ambisi dan nafsu besar mereka untuk menguras serta merampok uang rakyat. Kepada Bapak Prabowo, atas nama rakyat yang merasa dirugikan dan ditipu oleh oknum pejabat Pertamina, bandit, biadab, dan bajingan ini, agar dilakukan hukuman mati tanpa proses pengadilan, sekaligus sebagai pembelajaran berharga bagi para oknum pejabat agar tidak memanfaatkan jabatannya untuk merampok uang negara dan rakyatnya. Bapak Presiden Prabowo, izinkan saya secara pribadi menawarkan diri untuk menjadi algojo eksekutor bagi para bandit pengkhianat bangsa ini. Demikian pesan dan harapan saya sebagai anak bangsa yang sangat peduli dan mencintai negeri ini. Salam waras, salam akal sehat, dan salam nasional sejati dari saya, Ruslan Butan. Saya minta maaf karena telah mengoplos Pertamax. Karena sebenarnya Pertamax yang asli itu ada baunya, bau keringat rakyat. Dan iya, namanya juga SPBU, status pejabat butuh uang. Awalnya sih saya iseng-iseng aja, tapi kok lama-lama enak juga ya. Saya minta maaf buat seluruh pemilik kendaraan yang baru lunas, baru keluar BPKB-nya, tapi kok mobilnya malah masuk bengkel.
minta maaf buat motor-motor di bawah tahun 2012 udah pasti hancur. Dan ya saya juga mau minta maaf buat supir-supir pribadi yang kalau isi bensin suka goyang-goyangin mobil. Walaupun mobilnya digoyang tapi tetap aja bensinnya palsu. Saya siap menjalani hukuman saya seperti slogan kami, mulai dari nol ya. Sekali lagi buat masyarakat, kalau mau isi bensin silakan bawa alat tester. Dijamin bensinnya palsu, ginjal meledak. Terima kasih. Nggak ada, kita apanya yang kualitas kita kan sudah sesuai standar. RM berapa? Ada RON 90, RON 92. Kan sudah ada semuanya, sudah ada. Jadi kalau mau beli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu semua. Kita di ESDM itu sebelum kita audit kualitas, kita akan melakukan penataan terhadap sistem pengelolaan BBM dan LPG. Kenapa? Karena memang harus kita tata. Kalau tidak kita tata, ya begini terus. Kita kan mau melakukan perubahan. Contoh ya, saya kasih contoh nih. Subsidi BBM kita itu berapa? 150 triliun bro. Subsidi LPG kita berapa? 87 triliun. Inilah yang ditugaskan ke Pertamina, yang namanya Pertamina Patra Niaga. Pemerintah atas arahan Bapak Presiden meminta kepada kami sebagai Menteri SDM untuk memastikan seluruh dana subsidi di semua kementerian, khususnya di SDM, adalah memastikan agar itu nyampe di rakyat.